Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat semua yang saya sayangi. Kali ini saya mengambil cerita masalah tentang pola sehat yang saya ajarkan itu kepada seseorang. Ini pertemuan saya dengan seseorang yang bernama Mbak Erma ini tidak disangka-sangka. Waktu itu saya bertemu dengan seorang ustadz di pengajian. Kemudian ustadz itu bercerita mengenai Mbak Erma ini. Singkat cerita, akhirnya saya tertarik dengan kisahnya Mbak Erma. Saya menghubungi ustadznya untuk bertanya gimana supaya saya bisa bertemu dengan Mbak Erma ini. Kemudian Ustadz Fajar mengasih ke saya nomor WA-nya Mbak Erma. Setelah itu saya menghubungi Mbak Erma dan menanyakan apa sih sebenarnya keluhan-keluhannya. Untuk lebih jelasnya, nantikanlah cerita Mbak Erma di video ini. Yuk kita dengarkan gimana perjalanan Mbak Erma sampai dia akhirnya menemukan kesembuhan melalui pola hidup sehat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Erma. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pola sehat yang saya jalani. Awal mulanya itu saya mengenal pola hidup sehat atau menjalani pola hidup sehat itu dikarenakan sakit di beberapa organ tubuh, kandungan, peradangan, kantong kemih, usus, sama infeksi ginjal, peradangan lambung. Nah, singkat cerita, Allah mempertemukan saya dengan Ibu Ana. Nah, beliau menjelaskan tentang hidup sehat dan mengajak saya untuk menjalani pola hidup sehat. Alhamdulillahnya, setelah saya menerapkan dan menjalani pola hidup sehat itu, manfaatnya banyak yang saya rasakan. Kulit saya yang tadinya kusam udah cerah, dan yang tadinya sering demam, alhamdulillah demamnya berangsur-angsur udah nggak demam, dan beberapa sakit di bagian beberapa organ itu alhamdulillah makin kesini makin membaik. Nah, setelah saya menjalani pola hidup sehat, ternyata saya ada kendala mengenai tentang sayur-sayuran, bagaimana mendapatkan sayuran organik. Akhirnya saya berinisiatif untuk menanam sendiri di pekarangannya, yang pekarangan sangat kecil, 2x2 lah ya, kita manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Alhamdulillah bisa memetik sayuran tiap hari sebagai untuk campuran-campuran jus. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Semoga lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, tadi kita sudah menceritakan gimana Mbak Erma ya di dalam video itu. Mbak Erma menceritakan gimana kisahnya. Disitulah saya mengambil garis merahnya bahwa pola sehat ini tidak hanya untuk pasien kanker, tetapi orang-orang yang menderita penyakit lain-lainnya seperti autoimun yang tidak jelas penyebabnya itu bisa disembuhkan. Dan sudah jelas ya tadi Mbak Erma juga menceritakan akhirnya dia mulai menanam tanaman organik yang mudah didapat, tidak harus beli keluar. Nah, disitulah kita di sini saya akan mengajak kepada teman-teman, ayo kita mulai hidup sehat untuk memberi imunitas ke dalam tubuh kita dan keluarga kita. Di saat pandemi ini memang diharapkan bahwa tubuh kita mempunyai
metabolisme yang akan meningkatkan daya imun yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat semua, alangkah baiknya sekarang kita mulai dari sekarang untuk belajar pola sehat. Karena tidak ada ruginya loh belajar pola sehat ini. Banyak yang sudah merasakan betapa khasiat pola sehat ini merubah semuanya. Dari tadinya dia mulai lelah, capek, pegal-pegal, di punggung kerasa sakit. Kan banyak orang yang sebenarnya disebabkan oleh stres, depresi, yang akhirnya larinya kepada penyakit psikomatik, di mana tubuhnya sendiri yang akan bereaksi. Sebenarnya itu adalah sinyal daripada tubuh yang diakibatkan oleh olah pikiran kita, makanan kita, istirahat kita yang tidak teratur. Akhirnya tubuh itu menunjukkan memberontak diri ya istilahnya, dengan menunjukkan gejala-gejala seperti pegal, lesu, capek, mual, nggak fokus, bingung, terus apa yang harus dikerjakan tidak tahu. Itu ada salah satu sebenarnya sinyal tubuh yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ayolah kita mulai hidup sehat. Pola hidup sehat itu merubah semuanya menjadi sehat, karena dengan pola hidup sehat itu kita akan membangun tubuh kita yang kuat terhadap serangan dari luar, yaitu virus, bakteri, dan radiasi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti polusi, kita tidak tahu sedang berjalan itu menyebabkan polusi. Terus deterjen yang kita pakai itu juga masuk ke dalam tubuh kita, mengakibatkan radikal bebas, termasuk make up, termasuk minyak wangi, terus hand body itu juga mengandung kimia-kimia yang di dalam tubuh kita akan menciptakan radikal bebas tersendiri. Untuk menghilangkan, untuk menangkal radikal bebas itu, makanya kita harus makan buah, sayur, rempah, rimpang, dan kita harus banyak berolahraga supaya mengaktifkan metabolisme dalam tubuh kita dengan olahraga, mengaktifkan NK sel yang berfungsi melawan patogen, melawan serangan-serangan yang dalam tubuh kita dengan adanya kita berolahraga. Kemudian berjemur, kita juga harus banyak istirahat, terutama di siang hari ya, banyak yang kelewat kalau istirahat siang hari. Minimal 5-10 menit itu kita wajib istirahat di siang hari. Nah, sahabat-sahabat, mulailah dari sekarang di masa pandemi ini kita tingkatkan untuk membuat metabolisme kita tinggi dan juga imunitas kita juga tinggi, sehingga serangan-serangan dari luar itu kita sudah tangkal. Contohnya flu, pilek itu dengan pola sehat itu sudah akan pergi dengan sendirinya. Itu contoh kecil. Seperti tadi pengalaman yang Mbak Erma sampaikan kepada kita, itu salah satu contoh bahwa ternyata dengan pola sehat sudah bisa membuat tubuhnya tuh menjadi baik. Karena dengan pola sehat itu tidak hanya penyakit, tetapi seluruh organnya diperbaikin. Marilah kita sekarang mulai belajar hidup sehat ya sahabat-sahabat ya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalau ada saudara atau teman yang mengalami penyakit-penyakit yang tidak diketahui sebabnya, bisa melakukan pola sehat ini. Tolong di-share video ini, diberi subscribe, like, and comment. Terima kasih atas semua teman-teman yang sudah membantu channel ini untuk disebarkan. Karena harapan saya dengan channel saya disebarkan sampai kepada orang-orang yang menderita kanker, termasuk para pendamping kanker yang bisa memberi semangat untuk berjuang melawan penyakit.